Bayangkan jika suatu hari nanti, di usia 60 tahun, Anda terbangun tanpa penghasilan tetap. Tabungan menipis, tagihan menumpuk, dan impian menghabiskan masa tua dengan tenaga terkikis oleh kecemasan. Ini bukan skenario fiksi, ini nyata. Data Badan Pusat Statistik tahun 2022 menyebutkan 67,5% lansia di Indonesia bergantung pada keluarga. Hanya 8,9% yang benar-benar mandiri secara finansial. Anda tidak ingin menjadi bagian dari statistik itu, bukan? Mari kita mulai dengan kisah Pak Andi, seorang pensiunan pegawai bank di Jakarta. Di usia 55 tahun, ia menerima pesangon sebesar 2 miliar rupiah. Dengan percaya diri, ia membeli mobil baru seharga 500 juta dan liburan mewah ke Eropa. Sisa uang ia simpan di deposito dengan bunga 4% per tahun. 3 tahun berlalu. Nilai deposito tak lagi cukup menutupi biaya hidup yang melonjak akibat inflasi 7,5% di tahun 2023. Kini, di usia 58 tahun, Pak Andi terpaksa menjadi sopir taksi online. Ini adalah kesalahan pertama, meremehkan inflasi. Tahukah Anda, uang 1 miliar rupiah hari ini hanya bernilai setara dengan 600 juta dalam 12 tahun ke depan, jika inflasi rata-rata 5%. Tapi mayoritas orang hanya berfokus pada nominal, bukan daya beli. Solusinya, alokasikan minimal 30% portofolio ke aset yang tumbuh di atas inflasi, seperti saham atau properti. Kesalahan kedua Pak Andi, tidak mendiversifikasi. Ia menaruh seluruh uang di deposito, padahal sejarah pasar keuangan menunjukkan deposito hanya mengalahkan inflasi di 27 tahun dari 50 tahun terakhir. Sementara, reksadana campuran memberikan rata-rata return 12% per tahun dalam 2 dekade terakhir. Tapi di balik kesalahan, ada pelajaran. Mari kita telusuri kasus Bu Rina, seorang dokter gigi di Bandung. Ia mulai investasi di reksadana saham sejak usia 30 tahun dengan setoran 1 juta per bulan. Dengan asumsi return 15% per tahun, di usia 60 tahun, portofolionya mencapai hampir 4 miliar rupiah. Kuncinya, mulai lebih awal dan konsisten. Namun, ada musuh tak terlihat yang bisa menggerogoti tabungan pensiun Anda, pajak. Mari kita telusuri musuh tak terlihat yang diam-diam menggerogoti kekayaan pensiun, pajak. Bayangkan Anda bekerja keras menabung, tapi tiba-tiba 20%-nya lenyap karena kurang paham regulasi. Inilah yang terjadi pada Pak Andi. Saat ia mencairkan deposito senilai 1 miliar di tahun kedua, pajak final 20% langsung dipotong. Padahal, jika ia menunggu hingga tahun ketiga, tarifnya turun menjadi 10% sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2017. Tapi masalah pajak tak hanya soal deposito. Kesalahan ketiga yang paling fatal, mengabaikan pajak penghasilan atas dividen dan capital gain. Ambil contoh Budian, seorang investor saham di Surabaya. Di tahun 2021, ia mendapat dividen 50 juta rupiah dari portofolio. Tanpa sadar, ia harus membayar pajak 10% karena saham tersebut dipegang kurang dari 3 tahun. Padahal, UU HPP tahun 2021 mengatur dividen bebas pajak jika saham dimiliki lebih dari 3 tahun. Disinilah trik licik orang kaya bermain. Mereka memanfaatkan reksadana pendapatan tetap yang diatur dalam PMK nomor 119 tahun 2018. Reksadana jenis ini bebas pajak penghasilan selama dana tak ditarik sebelum 3 tahun. Contoh nyata, di tahun 2023, reksadana pendapatan tetap rata-rata memberikan return 8% per tahun. Jika Anda investasi 1 miliar, dalam 5 tahun, Anda bisa hemat pajak hingga 120 juta rupiah. Tapi tunggu, ada lagi strategi lebih cerdas. Tax loss harvesting. Teknik ini digunakan investor global dengan menjual aset merugi untuk mengimbangi keuntungan. Misalnya, Anda punya saham A rugi 20 juta dan saham B untung 30 juta. Dengan menjual saham A, Anda bisa memotong pajak saham B hingga 20 juta. Di Indonesia, metode ini legal sesuai SE Dirjen Pajak nomor 47 tahun 2020. Namun, ada kesalahan keempat yang lebih berbahaya. Tidak memiliki asuransi kesehatan jangka panjang.
Data BPJS Kesehatan tahun 2023 menunjukkan biaya rawat inap naik 19% per tahun. Bayangkan, di usia 70 tahun, Anda harus mengeluarkan 300 juta rupiah untuk operasi jantung. Tanpa asuransi, dana pensiun bisa ludes dalam sekejap. Di episode berikutnya, kita akan kupas bagaimana Bu Sari kehilangan 700 juta rupiah karena krisis kesehatan. Dan rahasia memilih asuransi yang preminya bisa jadi pengurang pajak penghasilan. Kisah Bu Sari, pensiunan guru di Yogyakarta, adalah peringatan untuk kita semua. Di usia 62 tahun, ia didiagnosis diabetes kronis. Biaya cuci darah per bulan mencapai 12 juta rupiah. Tanpa asuransi, tabungannya yang 1 miliar rupiah habis dalam 7 tahun. Padahal, menurut data WHO, usia harapan hidup perempuan Indonesia adalah 73 tahun. Artinya, Bu Sari harus hidup 11 tahun tanpa uang sepeser pun. Ini adalah kesalahan keempat, meremehkan biaya kesehatan. Faktanya, 80% lansia di Indonesia mengidap setidaknya satu penyakit kronis. Tapi hanya 15% yang memiliki asuransi kesehatan swasta. Solusinya? Manfaatkan asuransi dengan premi yang bisa dikurangkan dari penghasilan bruto. Misalnya, premi asuransi jiwa dengan manfaat kesehatan senilai 6 juta per tahun. Berdasarkan UU PPH pasal 9 ayat 1, premi ini mengurangi pajak hingga 15%. Tapi bagaimana jika sudah terlambat membeli asuransi? Gunakan strategi Health Savings Account ala Indonesia. Alokasikan 15% dari portofolio investasi ke reksadana pasar uang. Dana ini hanya disentuh untuk darurat medis. Dengan return 5% per tahun, dana 1 miliar akan menghasilkan 50 juta per tahun. Cukup untuk menutupi biaya check-up rutin dan obat-obatan. Namun, ada kesalahan kelima yang sering dianggap sepele. Tidak memiliki dana darurat terpisah. Pak Rudi, pensiunan TNI di Medan, harus menjual tanah warisan saat istrinya terkena stroke. Karena terburu-buru, ia hanya mendapat 70% dari harga pasar. Padahal, dana darurat idealnya 13 kali pengeluaran. Jika biaya hidup Anda 10 juta per bulan, siapkan 130 juta di deposito liquid. Tapi di sini ada trik pajak tersembunyi. Dana darurat di deposito dengan bunga di bawah 7 juta per tahun bebas pajak. Berdasarkan PMK nomor 213 tahun 2021, bunga deposito hingga 7 juta tidak dipotong PPh. Artinya, jika Anda punya 200 juta di deposito dengan bunga 3,5%, bunga 7 juta per tahun itu bebas pajak. Di episode terakhir, kita akan bedah cara mengoptimalkan penarikan dana pensiun dan taktik lompat tarif pajak yang digunakan para miliarder untuk membayar pajak 0%. Mari kita masuk ke strategi pamungkas, optimalisasi penarikan dana pensiun berdasarkan tarif pajak. Contoh nyata, Pak Agus, mantan direktur di Tangerang, memiliki dana pensiun 10 miliar di reksadana. Jika ia menarik seluruhnya sekaligus, tarif pajaknya 20% atau 2 miliar rupiah. Tapi dengan trik penarikan bertahap, ia hanya bayar 5%. Caranya, manfaatkan batas bawah lapisan tarif pajak. Pada tahun 2024, tarif PPh untuk penghasilan di bawah 60 juta per tahun adalah 5%. Dengan menarik 5 juta per bulan, 60 juta per tahun, Pak Agus hanya kena pajak 3 juta per bulan. Dengan demikian, total pajak 10 tahun hanya 360 juta. Bandingkan dengan 2 miliar jika ditarik sekaligus. Inilah yang disebut tax bracket hopping. Orang kaya seperti Elon Musk dan Warren Buffett menggunakan teknik ini. Mereka menghindari lapisan tarif pajak tinggi dengan mengatur waktu dan jumlah penarikan. Tapi bagaimana dengan aset properti? Gunakan skema sewa-menyewa untuk anak. Menurut UU PPH pasal 4 ayat 3, penghasilan sewa dari keluarga inti bisa dikenai tarif 0%. Contoh, Anda menyewakan rumah senilai 2 miliar ke anak sendiri dengan sewa 10 juta per bulan. Meski secara ekonomi ini palsu, secara hukum sah selama ada kontrak dan pembayaran pajak sewa. Tapi hati-hati dengan kesalahan terakhir, tidak memperbarui surat wasiat. Kisah tragis terjadi pada keluarga Pak Joko di Bali. Ia meninggal tanpa wasiat, sehingga hartanya dibagi rata ke 7 ahli waris. Padahal, anak bungsunya penyandang disabilitas butuh porsi lebih besar. Akibatnya, properti senilai 5 miliar harus dijual dan uangnya terbagi tanpa fleksibilitas. Untuk menghindari ini, buat trust fund melalui notaris. Di Indonesia, yayasan dana pensiun lembaga keuangan bisa menjadi wadah trust fund. Keuntungannya,
Aset tidak masuk proses waris yang lama, dan bisa diatur distribusinya sesuai kebutuhan. Jika Anda ingin masa pensiun tenang tanpa drama finansial, klik subscribe dan like. Dukungan Anda membantu kami membuat konten berkualitas. Bagikan ini ke kerabat yang belum sadar pentingnya perencanaan pensiun. Ingat, pensiun bukan akhir, tapi awal kebebasan sejati. Sampai jumpa di video berikutnya.